Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang antarmuka dari aplikasi Microsoft Excel. Untuk video ini kita lanjut di bagian ketiga, yaitu penjelasan tentang workbook, worksheet, baris, kolom, cell, dan range dalam Excel. Oke, kita langsung aja. Yang pertama, workbook Excel. Workbook adalah tempat atau area di mana kita melakukan bermacam aktivitas utama pada Microsoft Excel. Yang kedua, workbook Excel ini dibagi ke dalam bagian-bagian lebih kecil yang disebut dengan worksheet atau lembar kerja. Kemudian, workbook bisa juga diartikan sebagai file Excel yang berisi kumpulan dari satu worksheet atau lebih. Jadi, workbook itu terdiri dari worksheet-worksheet. Bisa satu atau lebih dari satu. Kemudian, worksheet Excel. Worksheet adalah bagian dari workbook, di mana kita memasukkan data, membuat tabel, membuat chart, dan lain sebagainya. Kemudian, worksheet adalah bagian yang lebih kecil dari workbook. Kemudian, sebuah worksheet dimulai dengan nomor baris atau row 1 dan kolom atau kolom A. Kemudian, worksheet terbagi dalam baris dan kolom. Oke. Baris atau row dan kolom. Kolom atau dalam istilah lainnya kolom merupakan bagian yang melintang vertikal ke atas atau ke bawah yang ditandai dengan huruf A, B, C, dan seterusnya. Jadi kolom itu yang bagian yang vertikal. Ya. Kemudian baris merupakan bagian dari worksheet yang melintang horizontal ke samping, ditandai dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke. Cell dan range. Pertemuan antara kolom dan baris yang merupakan sebuah kotak-kotak kecil pada worksheet disebut dengan cell. Jadi cell adalah pertemuan antara baris dan kolom. Kemudian sebuah sel biasanya diberi nama atau alamat sesuai dengan nama kolom dan nomor baris. Misalnya dalam contoh di gambar ini, teman-teman, ini adalah sel C5. Sel C5 ini artinya pertemuan antara kolom C dan baris 5. Kita menyebutnya ketika kursor ada di sini atau bagian ini kita namakan sel C5. Kemudian range atau rentang merupakan kumpulan dari beberapa sel pada sebuah worksheet. Jadi misal dari B8 sampai D8 ini adalah sel B8, sel C8, dan sel D8. Jika ini kita seleksi, maka ini menjadi range B8 titik 2 D8. Titik 2 ini artinya kita bisa menyebutnya sampai. Jadi range B8 sampai D8. Itu. Nah, ini adalah shortcut-shortcut yang bisa memudahkan kita untuk berpindah antar sel. Bisa di pause dan di capture untuk shortcut-shortcut ini untuk teman-teman bisa lebih cepat dalam bernavigasi antar sel. Oke, kita sambil praktekkan di aplikasinya. Oke, teman-teman, silakan dibuka Excel-nya, dan ketika sudah terbuka area kerja ini kita namakan dengan workbook. Ditandai dengan di pojok tengah
di atas tengah ini ada tulisan book 1 strip Excel, artinya ini adalah workbook. Ya, ini belum kita namakan, secara default dia namanya adalah book 1. Secara default dalam satu workbook ini terdiri dari satu sheet. Ya. Jadi secara default terdiri dari satu sheet dengan nama atau label sheet 1. Ya, sheet ini kita namakan worksheet. Jika ada lebih dari satu worksheet, maka kalau kita mau menambahkan dengan cara klik plus di sini, new sheet. Klik lagi plus di sini, new sheet. Jadi di sini ada 3 worksheet. Satu workbook ini terdiri dari 3 worksheet. Ya. Worksheet ini kita bisa beri nama supaya mudah. Misal ini kita berikan nama data 1 misalnya. Caranya teman-teman pilih dulu sheetnya atau worksheetnya, kemudian klik kanan, kemudian rename, kemudian klik di sembarang tempat. Ini kita contoh lagi, klik kanan, rename, enter juga bisa, klik di sembarang tempat juga bisa. Oke, jadi workbook ini terdiri dari 3 worksheet. Ya, worksheet sendiri bisa kita urutkan. Misal 3-nya kita mau taruh di tengah, kita tinggal taruh kursor di sini, kemudian kita tahan kursornya, klik kiri, kemudian kita drag, kita geser ke kiri. Maka worksheet ketiga ini berubah posisinya. Oke, kita juga bisa sembunyikan dengan cara klik kanan pada worksheet ini, kemudian kita hide. Maka di sini tidak kelihatan worksheet 1, cuman kelihatan worksheet 1 dan 2, worksheet 3-nya tidak kelihatan. Nah, jika kita ingin menampilkan lagi, kita bisa klik kanan di salah satu worksheet, kemudian kita pilih unhide, kemudian kita pilih worksheet yang tadi kita hide, kemudian klik OK. Nah, muncul lagi. Kalau kita mau mengurutkan lagi, ini taruh di belakang, kita tinggal geser lagi. Jadi diklik di sini, kita klik kiri, ditahan, kita geser ke posisi yang mau kita inginkan. Nah, seperti itu. Kita ulang lagi. Nah, seperti ini. Kemudian, jika kita mengisi sebuah data di sini, misalnya jadi ini adalah kolom A, kolom B, kolom C, kolom D, kolom E, dan seterusnya. Dan ini adalah baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, baris 5, dan seterusnya. Jika kursor saya letakkan di sini, maka ini adalah sel. Sel berapa? Di sini ada keterangannya, yaitu sel B2. Artinya kolom B baris 2. Oke. Kemudian jika kita seleksi, misal kita membuat sebuah data. Nah, jika kita seleksi yang ini, maka A3 sampai A5 ini adalah sebuah range. Range A3 titik 2 A5 atau range A3 sampai A5.
ya. Untuk lebih mudahnya, misal kita input ini, misal kita mau jumlahkan ini. Nah, ketika kita blok, di sini kelihatan di formula barnya ini ada range C3.2 C5 ya. Untuk penjumlahan nanti kita bahas di materi berikutnya. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa ketika ada label seperti ini C3.2 C5, ini artinya adalah dia merupakan sebuah range. Jadi range C3 sampai C5. Oke, kurang lebih seperti itu materi untuk workbook, worksheet, cell, kolom, baris, dan range. Kita lanjut di video berikutnya. Terima kasih.